Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun puasa. Di antara rukun puasa yang pertama adalah niat. Maka seseorang ketika dia melakukan ibadah, ketika dia berpuasa khususnya, maka harus didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang melakukan suatu amalan ibadah, melaksanakan puasa tapi tidak didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak akan diterima. Contoh, ada orang yang berpuasa tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ingin menghemat ya, untuk bertahan hidup, maka dia berpuasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang yang berpuasa karena niatnya itu untuk diet ya, menjaga berat badan, maka itu pun tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dia dapatkan ya balasan dunia saja, mungkin dia tidak naik berat badannya ya. Maka niat itu sangat penting untuk kita ketika kita ingin melakukan suatu ibadah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentang niat, masih berkaitan dengan niat, maka ada syarat-syarat berniat ya, syarat-syarat niat yang harus kita ketahui adalah mazhab Asy-Syafi'i ya. Di sini syarat-syarat niat itu ada 3. Yang pertama at-tabyid, kemudian yang kedua at-ta'yin, dan yang ketiga at-tikrar ya. Jadi ada 3 syarat niat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan at-tabyid, kemudian at-ta'yin, dan at-tikrar. Yang pertama at-tabyid. Apa itu at-tabyid? Tabyidun niyah ya. At-tabyid itu artinya bermalamkan niat ya. Berniat di malam hari sebelum subuh. Maka seseorang ketika dia berniat ingin puasa, maka dia harus membermalamkan niat ya. Tabyidun niyat, harus memiliki niat mulai dari malam hari sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh ya. Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah terbit fajar, maka puasanya tidak sah, tidak boleh ya. Dalilnya adalah hadis dari istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Kata Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyam, barang siapa yang belum berniat di malam hari qabla al-fajri ya, belum berniat puasa di malam hari qabla al-fajri ya, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Ini yang pertama untuk puasa wajib ya. Jadi niat puasa wajib itu harus ada mulai dari malam sampai kapan? Sampai waktu fajar ya. Kalau untuk puasa sunnah, kalau puasa sunnah maka boleh dia berniat di pagi hari. Boleh niat puasa sunnah itu setelah subuh contohnya, atau dari pagi hari. Kalau di mazhab Asy-Syafi'i sebelum waktu zawal ya, selama belum tergelincirnya matahari ke barat ya, sampai zuhur ya kira-kira. Dalilnya dalil yang membolehkan bahwa niat puasa sunnah itu boleh di pagi hari ya, tidak harus di malam hari. Hadis yang diriwayatkan dari Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala alayya, beliau biasa menemuiku. Qal, kemudian beliau berkata, hal indakum ta'am, apakah kamu memiliki makanan? Fa idza qulna la, jika kami menjawab tidak, tidak ada, qal, maka beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Masyaallah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada istrinya ada makanan atau tidak, maka ketika dijawab tidak ada makanan, maka beliau tidak marah-marah, ya. Tapi beliau berkata, oh kalau begitu saya puasa. Berbeda dengan kita ketika kita mendatangi istri kita, kita bertanya ada makanan atau tidak. Ketika tidak ada makanan di rumah, mungkin banyak di antara kita yang masih marah-marah atau ngomel kepada istri kita, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah boleh di pagi hari, ya, selama belum tergelincir matahari ke arah barat, ya, sampai zuhur. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa wajib berniat di malam hari. Bagaimana kalau sudah berniat di malam hari sebelum subuh? Boleh tidak makan atau minum, atau boleh tidak berhubungan suami istri. Maka di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu boleh, ya. Jadi ketika seorang sudah berniat di malam hari, ya, sebelum subuh tentunya masih diperbolehkan makan, tidur, dan berhubungan suami istri. Jika seseorang berniat puasa Ramadan sesudah terbit fajar subuh, maka tidak sah, ya. Jadi ini tentang tabyitun niyah, ya. Untuk puasa wajib, maka niatnya harus dari malam hari sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya fajar, ya. Ketika telah terbit fajar, adzan subuh, maka puasanya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'yin, yaitu menegaskan niat, menentukan niat. Yang dimaksud di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Jika puasa Ramadan yang diniatkan, maka niatnya tidak cukup dengan sekedar niatan puasa mutlak. Jadi harus ditentukan, ditegaskan bahwa niat seseorang, ya, niatnya dia berpuasa itu yaitu puasa wajib, puasa Ramadan. Maka adapun puasa sunnah tidak disyaratkan ta'yin ataupun tabyid, ya, seperti hadis yang tadi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga ada at-tikrar, yaitu niat harus berulang setiap malamnya. Niat harus berulang setiap malamnya. Jadi ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, maka dia harus berniat puasa Ramadan itu setiap malam sebelum subuh. Meskipun ada yang berpendapat bahwa niat puasa itu satu kali selama bulan Ramadan, itu satu kali di awal saja atau harus setiap hari, ya. Ada yang berpendapat satu kali, maka ketika dia berniat, contohnya satu kali di awal Ramadan dia berniat untuk puasa Ramadan, maka di pertengahan bulan Ramadan dia batal puasanya karena sakit atau karena bepergian, maka dia harus mengulangi lagi niatnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di mazhab Syafi'i ini, ya, niat harus diulang setiap malam, ya. Kenapa? Karena seseorang, contohnya ketika di hari keempat dia tidak berpuasa, ya, maka puasanya yang diganti, yang dikodok nanti di hari lainnya, ya puasa hari keempat saja, satu hari, ya, tidak seluruh puasa Ramadan, ya. Jadi ini yang ketiga, ya, tentang at-tikrar, niat itu harus berulang setiap malamnya.
Ikhwatu iman rahimakumullahu jami'an. Jadi ini pembahasan kita kali ini tentang syarat-syarat niat. Ada 3. Yang pertama at-tabyid, ya, tabyidun niyah, berniat di malam hari sebelum subuh untuk puasa wajib, ya. Kalau untuk puasa sunnah boleh di pagi hari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian yang kedua at-ta'yin, maka niatnya harus ditegaskan, harus ditentukan niat puasanya puasa apa, puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian yang ketiga adalah at-tikror, puasanya niat puasanya itu harus diulang setiap malamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.